Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, dan ini sudah tema yang ke-22. Masih di bagiannya ini dari pasal 28 sampai kepada pasal 35 ya. Ini berbicara khusus tentang Yerusalem. Ya, bagaimana Yerusalem itu para pemimpinnya. Hari ini kita akan bicara secara khusus para pemimpinnya. Ya, Yerusalem bagaimana dia jatuh, ya, dan kemudian Tuhan menghajarnya, dan melalui itu akan tumbuh sebagian umat pilihannya, dan yang sebagian harus dibuang dan sebagainya. Ini cerita yang bagian yang barangkali merupakan pesan inti juga ya, tema inti dari kitab kenabian ini. Umumnya begitu ya, nabi itu biasanya melihat, namanya juga pelihat ya, hal-hal yang tidak dilihat bahkan oleh para pemimpin ya. Di Israel itu raja, ada imam, nabi palsu maksudnya ya, dan seperti itu orang-orang yang melakukan ritual-ritual di bait suci. Nah, mari kita melihat dulu beberapa bagian aja tentang raja, tentang nabi, tentang imam di bagian ini, pasal 28 ayat 7 kita baca dulu. Dikatakan di sini judulnya ya, terhadap pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi, ini tentu yang dimaksud nabi yang tidak betul ya. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Nah, intinya pendeknya ini para imam, para nabi di zaman Yesaya ini sudah kacau lah, kira-kira begitu ya. Coba kita lihat pasal 29 ayat 10 ya. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Ya, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya. Ini tentu nabi palsu itu ya, dipejamkan matanya. Ya, namanya nabi kalau udah dipejamkan matanya enggak lagi nabi namanya, sebenarnya sudah nabi palsu, dan dia udah melihat yang ngaur-ngaur aja ya. Biasanya nabi yang udah dipejamkan matanya itu dia akan melihat segala sesuatu damai aja ya, bagus kok, Tuhan berkati semuanya, ayo ritual terus dan sebagainya, damai sejahtera. Dia ngomongnya begitu biasanya. Itu karena nabi sudah ditutup matanya, nggak bisa lagi melihat. Dikatakan di sini matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Ya, coba dulu kita bandingkan pasal 6 ini ayat 1 sampai 13. Coba dulu kita lihat ya, pasal 6 Yesaya ini ayat 1 ya sampai 13. Wah, ini panjang juga ya. Jadi dikatakan di sini, dalam pastinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan ya. Beda ya, Yesaya itu melihat ya. Dia melihat bahwa pertama itu para nabi, para imam itu sudah pusing, pening ya. Dikatakan di sini ya, baik imam, nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Ya, bukan maksudnya dia kebanyakan minum anggur, atau memang udah nggak ada lagi penglihatannya ya. Kemudian dikatakan juga di sini, sebenarnya Tuhanlah yang membuat kamu tidur nyenyak. Nah, ini nanti kita ajaib juga ini ya. Tuhan membuat begitu, kenapa? Ya, karena ada maksud Tuhan. Kalau dalam surat Roma itu dikatakan orang yang mengeraskan hatinya, dia tidak mau ini, ya akhirnya Tuhan biarkan dia di dalam kekerasan hatinya. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam kekerasan hati mereka. Nah, ini artinya itu dalam surat Roma ya. Nanti kita coba dulu langsung aja kita bandingkan di Yesaya dalam Yohanes pasal 12. Kenapa kok orang Farisi, ahli Taurat tidak bisa menerima Yesus ya? Karena mujizatnya yang dibikin Yesus itu sebenarnya luar biasa sekali ya. Tapi kok mereka tetap menganggap Yesus itu sesat,
ya. Bahkan ada yang mengatakan ia orang gila dan sebagainya, ya. Coba dulu kita lihat Yesaya pasal 12 ini, Yohanes pasal 12. Ini suatu evaluasi lah katakanlah. Daripada Rasul Yohanes, ya, setelah dia menulis Injilnya, dia pada masa dia sudah tua, dia menulis Injilnya, dan dia melihat kenapa orang Yahudi ahli Taurat, Sanhedrin lah, yang Kayafas imam besarnya dengan 70 anggota itu kok nggak bisa terima Yesus, ya. Dikatakan di sini, ya, Yohanes pasal 12, ya, ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara lihat nggak ini? Mujizat yang dibikin Yesus itu sebenarnya luar biasa. Yang terakhir itu yang Lazarus sudah 4 hari dikubur, udah mulai membusuk itu. Bangkit di hadapan banyak orang, ya, tetap nggak bisa percaya. Malah orang Farisi rapat, dia bilang, ini gimana nih ya? Ini orang bikin mujizat terus-terus nih, nanti gimana nih? Jadi kayak betul-betul ya, membingungkan. Nah, barulah Yohanes kasih penyebabnya. Mereka berbuat begitu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu yang ngomong. Ya, itu adanya di Yesaya 6 ayat 10. Nah, kita baca aja di sini. Dikatakan begini, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ayat 39, ini Yohanes ngomong. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40 ini, ya, ini kutipan dari Yesaya 6 ayat 10. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Jadi Tuhan memang yang membutakan mata orang-orang Farisi ahli Taurat itu, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kadang-kadang kita bingung juga ya, kenapa Tuhan menutup mata ahli Taurat orang Farisi? Sebenarnya itu Tuhan sudah rancang itu segala sesuatu. Saya berkali-kali sudah bicara soal pengaturan Tuhan. Karena memang Yesus itu sudah dinubuatkan dia harus mati di kayu salib. Bahkan the lamb slain before the foundation of the world. Artinya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8 itu salib sudah dirancang sebelum fondasi bumi ini diletakkan. Jadi firman Tuhan itu harus digenapi, ya, dan Tuhan tentu bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dan bagaimana cara menggenapinya? Yang dibutakan itu mata orang Farisi ahli Taurat, ya, dibuat tidak melihat sehingga dibunuh. Itu sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dalam Yesaya 53 juga sudah jelas itu, ya, bahwa Tuhan berkehendak meremukkan Yesus itu sebagai Mesias. Ya, dengan maksud, nanti kita akan sampai ke sana. Apa tujuan-tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan. Semua Tuhan punya tindakan, punya maksud, ya. Tapi bukan berarti ahli Taurat orang Farisi tidak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Oh, enggak begitu. Karena Tuhan sudah taruh hukum tabur tuai, dan siapa yang menabur sesuatu, tabur tuai itu artinya apapun yang kita tabur itu yang kita tuai. Menabur benih mangga ya tuai buah mangga. Jadi kalau membunuh Yesus, itu ada. Saudara tahu setelah pemimpin itu dibunuh Yesus kurang lebih tahun 30 Masehi. 40 tahun kemudian tahun 70 Masehi itu Jenderal Titus itu dipakai Tuhan, tentara Roma, untuk menghancurkan Yerusalem. Saya sempat baca bukunya sedikit itu, Josephus itu sejarawan Yahudi. Dia cerita tentang itu, bagaimana tentara Titus itu mengepung Yerusalem. Kemudian udah mulai terjadi kelaparan sebagainya, dan mereka udah kayak kesetanan itu tentara Roma itu juga, sehingga Titus bahkan dikatakan Titus sampai nangis dia melihat tentaranya sudah nggak bisa lagi dikontrol. Itu perempuan yang hamil dibelek, ya, diperkosa, terus laki-laki Yahudi itu disalib. Ada belasan, tiap pohon tuh ada belasan orang Yahudi yang laki-laki disalib di situ, ya. Kemudian hancur semua bait suci, semuanya hancur, ya. Kemudian berseraklah orang Yahudi selama hampir 2000 tahun. Barulah tahun 1948
negara Israel kan terbangun lagi itu dengan bantuan Inggris kan. Bukan berarti orang Farisi ahli Taurat enggak menerima akibatnya karena menolak Mesias itu. Jelas, walaupun mereka menolak Mesias karena dibutakan Tuhan. Nah ini dia ya, saudara renungkan dulu ya. Sekarang saya mau bicara mengenai dunia kekristenan. Ya, entahkah orang mau dengar atau tidak, enggak masalah buat saya. Saya mau bicara bahwa dalam dunia kekristenan itu juga telah dibutakan. Sehingga orang nggak lagi membedakan antara gereja dengan denominasi. Dipikir kalau melayani Tuhan tuh ya beritakan firman, menginjil apa semua, terjadi mujizat, dan Tuhan berkati. Saya itu tarik orang pada diri kita, tarik juga uangnya, kita bangun gedung, bilanglah untuk ini, tapi asetnya ya milik kita semua dan sebagainya. Kira-kira begitulah ya dalam dunia kekristenan. Kalau orang ditanya, mau melayani ya itu tergantung. Kalau full time ya udah dia nggak ngerjain pekerjaan yang lain, tapi dia beritakan firman, terus ngumpulin orang, tarik uangnya, bangun kerajaan sendiri. Itu denominasi, bukan gereja yang dibangun Yesus itu. Tapi karena dalam kekristenan sudah dipandang benar, karena sudah diajarkan. Ini saya berkali-kali kasih tahu bukunya. Systematic Theology tulisan Berkhof ini orang Inggris ini sudah diajarkan kepada hampir sekolah ini reform punya ini ya. Diajarkan di mana-mana ya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini saya masih ada versi yang bahasa Inggrisnya ini di halaman 560. Ini pertama ajarannya lewat Luther itu, ajaran visible and invisible church ya. Gereja katanya ada dua aspek. Ada visible, itu yang kelihatan, itu yang denominasi itu, yang Presbyterian, Episkopal, ya, Pantekosta, Karismatik, yang kelihatan itu loh. Yang gedungnya kelihatan, organisasi kelihatan, juga sebenarnya kelihatan dengan yang visible. Itu gereja katanya. Tapi Alkitab bilang itu bukan gereja. Itu kerajaan manusia yang dibangun oleh para pemimpin itu. Ya, mereka cari kemuliaan sendiri, cari nama dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada invisible church katanya. Itu gereja yang nggak kelihatan, yang semua anak Tuhan di dunia inilah. Ya. Ini ajaran visible dan invisible church sudah dipandang betul. Padahal denominasi itu timbulnya jelas Alkitab bilang. Awalnya dari Kisah pasal 20 itu ya, Paulus bilang serigala ganas akan menyerang kalian. Ini Paulus bicara kepada para pemimpin. Ini kita sedang fokus kepada para pemimpin ini. Paulus bilang, dari serigala ganas akan datang menyerang kalian dan tidak menyayangkan kawanan domba, tidak menyayangkan kawanan domba. Karena domba ini sebenarnya dipercayakan kepada para pemimpin toh. Rupanya serangan serigala ganas itu akan bagaimana? Pertama, mereka melakukan ajaran palsu. Nah ini dalam kekristenan ajaran palsu 3 ini. Bileam, Icebel, Nikolaus. Nanti saya jelasin lagi nih secara singkat. Tapi ini ajaran palsu sudah diterima. Itu visible invisible church mendukung ajaran ini. Ya. Dengan ajaran palsu, engkau tarik murid-murid kepada dirimu. Bukan tarik orangnya aja, tapi tarik juga uangnya. Engkau bangun sendiri kerajaan. Ya. Itu bukan gereja. Gereja itu lain organisme. Itu otoritasnya otoritas hayat ya. Semuanya di situ hamba. Pemimpin itu kayak kalau dalam Kolose 2 ayat 19 itu para pemimpin itu seperti urat-urat dan sendi-sendi yang mempersatukan tubuh. Sehingga mengalirlah otoritas hayat. Semua diatur langsung oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sudah bilang di Matius 23. Jangan seorang pun di antara kalian disebut pemimpin. Bukan nggak ada pemimpin. Tapi konteks Matius 23 saya lihat itu kursi Musa. Engkau tidak punya kursi Musa. Engkau tidak punya otoritas atas umat Tuhan. Aku yang memiliki umatku itu. Ya. Itu yang Yesus bilang, jangan dengar kau serang disebut pemimpin. Tapi dalam denominasi udah biasa. Saya di sini, bahkan dengan bangga kata, saya di sini pemimpin. Bahkan berebut biasa itu. Ya. Saya di sini pemimpin. Saya ditetapkan Tuhan ngumpulin uang jemaat. Pasti saya bertanggung jawab gini-gini. Enggak, bukan soalnya dia mau bertanggung jawab atau enggak, soalnya dia salah kok posisinya. Tapi enggak bisa lagi dibilang. Karena sudah dibutakan sehingga dia merasa diri benar. Coba dulu ya, 3 ajaran yang berlaku dalam dunia kekristenan yang sudah dipandang benar. Pertama, ajaran Icebel. Icebel itu merampas otoritas suaminya Ahab dalam kasus kebun anggur Nabot. Dan itu
dilakukan oleh para pemimpin denominasi dengan merampas otoritas Yesus, merubah otoritas hayat, memasukkan hierarki otoritas manusiawi, otoritasnya sendiri, dan dia mengangkat diri sebagai pemimpin di situ. Merasa saya ini orang lain wilayah, tak apalah, bisa berhak mengambil perpuluhan dan macam-macam lah itu ceritanya. Ya. Kemudian itu Jebel ya. Kemudian Bileam dagang tentunya, ya, karena organisasi butuh uang untuk bangun gini, untuk ini, sebagainya. Dagang, apapun didagangkan, sampai minyak urapan pun didagangkan, ya. Terutama firman Tuhan lah yang didagangkan kan. Kalau saya ulang-ulang ini supaya saudara tahu, ini seorang yang terkenal di Indonesia ini, dia bilang kalau kau makan di restoran Padang bayar toh, di sini juga bayar. Bayarnya di situ, di mana kau makan di situ kau bayar. Jadi kalau engkau makan firman di sini, ya bayarnya di sini. Kira-kira begitu. Karena ada orang bertanya, boleh nggak saya ngasih uang ke yang miskin ini, fakir miskin? Nah itu jawabannya si pendeta terkenal ini. Kemudian Nikolaus. Apa yang Nikolaus? Nikolaus itu suatu ajaran yang menaklukkan kaum awam. Dengan ajaran tudung rohani lah, dengan penundukan diri palsu lah, macam-macam. Sehingga jemaat itu takut terhadap para pemimpin, takut nanti jangan-jangan yang menyentuh biji mata Tuhan, kira-kira begitu. Bileam, Nikolaus, Jebel. Tapi ini udah dianggap benar. Ya, dunia kekristenan lah. Nah, karena ini sudah menjadi dunia, kekristenan sudah menjadi dunia, sistem kosmos. Nah, itu Rasul Yohanes bilang, jangan kamu mengasihi dunia. Dunia yang dimaksud Yohanes itu di 1 Yohanes itu bukan dunia yang dimaksud di pasal 3 Injil Yohanes ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Jadi dalam surat Yohanes istilah dunia itu harus dilihat konteksnya. Tapi kebanyakan ya 90% lebih barangkali itu istilah dunia yang dimaksud Rasul Yohanes itu adalah dunia keagamaan yang berlaku, yang sudah jatuh itu, dunia kekristenan kalau sekarang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia, kata Rasul Yohanes. Dan apa yang ada di dalamnya? Apa rupanya yang ada di dalam dunia ini, dalam dunia kekristenan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang ada. Karena segalanya menjadi sangat lahiriah. Oh, dibilang pendeta besar, apa yang besar? Oh, itu berarti yang mengikuti dia banyak. Berarti kekayaannya besar kali, gedungnya besar. Oh, semuanya, sekolah teologinya dan sebagainya. Itu udah menjadi apa ya? Saya yang benar aja, itu berkat Tuhan katanya. Ya. Jadi dibutakan mata itu, tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana denominasi, mana gereja. Itu denominasi dengan gereja bedanya kayak langit dengan bumi. Di kitab Wahyu itu Wahyu perempuan pasal 12, itulah dia komunitas yang disebut para pemenang gereja. Pasal 17, itulah dia denominasi dengan pasal 18. Nasibnya sudah bisa lihat di situ, ya. Tapi karena ini sudah dibutakan, itulah dia. Ini. Para pemimpin dibutakan matanya. Nah, kalau saya ngomong gini kan, emangnya kamu sendiri yang ngelihat itu? Kita semua buta. Saudaraku, nanti kita akan melihat kok. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang nggak akan dibukakan. Itu pasti. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Nanti disitulah baru akan Tuhan Yesus terus terang. Matius 7 ayat 21, 23. Itulah saat di mana Yesus terus terang. Sekarang belum. Di hari itulah Matius 7 ayat 21, 23. Disitulah Yesus terus terang. Gimana terus terangnya? Di situ ada orang, oh Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bikin banyak mujizat demi namamu. Tuhan Yesus nggak sangkal yang itu. Betul engkau bernubuat demi namaku, betul engkau mengusir setan demi namaku, betul engkau membuat banyak mujizat demi namaku. Tapi masalahnya, aku tidak kenal engkau karena engkau melanggar ini. Anomia, istilah Yunani itu lawlessness, ketiadaan hukum. Engkau nggak tahu aturan main dalam kingdom. Dalam kingdom, komunitas kerajaan itu nggak ada pemimpin. Matius 23 itu udah jelas. Kingdom ini organisme. Ya. Dia bukan organisasi. Kalau organisasi ya udah kerajaan manusia itu namanya. Kalau udah denominasi itu kerajaan manusia. Otoritasnya campuran. Otoritas Tuhan ada di situ masuk. Otoritas manusia si pemimpinnya masuk juga. Makanya bilang Babel itu campur aduk. Lah engkau nggak tahu aturan itu, aturan otoritas itu, makanya aku menolak engkau. Bukan karena engkau
bikin mujizat maka ditolak. Bukan karena engkau bernubuat demi namaku maka engkau ditolak. Bukan itu. Tapi karena engkau anomia, tidak tahu aturan. Nah itu, kayak Musa lah. Waktu Musa ngetok. Ini yang dilakukan itu jangan cara pikir, oh kan dia hebat dipakai Tuhan. Ya saya beri contoh lah ya. Orang yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Kalau orang Israel itu Musa itu udah orang nomor 1 lagi. Nggak ada dianggap pemimpin lebih hebat dari Musa. Saya beri contoh dulu ya. Musa itu waktu ngetok apa tuh? Batu. Dengan tongkatnya. Keluar nggak air? Itu mujizat nggak main-main loh. Saya rasa nggak ada lagi orang di mujizat yang sehebat Musa itu dibikin ketok batu keluar air. Mujizat luar biasa. Itu yang air itu nggak sedikit-sedikit. Oh itu kan untuk 600.000 orang yang keluar dari Israel itu, dari Mesir itu. Dia bisa dibayangkan lah air yang ngucurnya itu begitu. Banyak sekali. Tapi tahu nggak saudaraku? Justru karena Musa itu ngetok itu melakukan mujizat itu, dia ditolak. Kalau dipikir kenapa ditolak? Kan dia udah bukan mujizat, dia mau jadi berkat. Itu ratusan ribu orang Israel haus, dapat minum karena Musa pukul batu pakai tongkatnya. Iya, Tuhan nggak nolak Musa karena keluar mujizat itu, enggak itu. Tapi dibilang engkau tidak menguduskan aku. Di situ soalnya pada saat itu Musa sedang marah dia. Pahit hatinya dalam kitab Mazmur kalau nggak salah dikata. Israel memahitkan hatinya sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Dia mengucapkan kata-kata yang marah. Seolah Tuhan sedang marah merepresentatifkan Musa itu salah merepresentatifkan Tuhan. Dalam kasus Musa membanting apa itu? Loh batu, itu betul. Waktu Israel menyembah berhala anak lembu emas, itu betul itu Musa banting itu. Tuhan gak marah itu sama Musa ketika malah Tuhan bilang bikin lagi yang baru, loh yang batu sudah kau pecahkan itu. Gak marah Tuhan. Ya karena kemarahan Musa itu memang mengekspresikan pada saat itu Tuhan pun murka melihat Israel sudah menyembah berhala. Tapi dalam ketok batu itu Tuhan tidak sedang nggak murka, toto Musa yang marah dengan kata-katanya. Berarti Tuhan bilang, engkau nggak menguduskan aku, kudus itu artinya dipisahkan. Harusnya engkau pisah, soalnya begini. Tuhan sedang nggak marah ini sekarang, tapi aku marah ngeliat kamu, pukul ya gini. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Berarti Musa menguduskan Tuhan, memisahkan Tuhan dari dirinya. Tapi ini Musa dalam kasus batu itu dia nggak memisahkan dirinya, sehingga orang Israel merasa, oh berarti Tuhan sedang marah juga. Nah, disitulah Musa itu salah merepresentatifkan itu aja. Ditolaklah Musa, nggak masuk tanah Kanaan. Sekali lagi ya, bukan mujizatnya yang dipermasalahkan. Aturan main itu yang dalam kasus Musa itu soal pengudusan. Ya. Dalam kasus mati suri itu soal otoritas itu anomia, lawlessness, nggak tahu aturan, nggak tahu aturan hukum otoritas dalam kingdom itu. Jadi nanti di hari penghakiman yang Tuhan tanya bukan berapa jiwa yang kau menangkan, berapa banyak pelayananmu, berapa hebat engkau memenangkan khotbah apa semua terkenal, enggak, bukan itu. Yang ditanya engkau itu ikut aturan enggak? Aturan firman yang sudah jelas ya, dalam Matius 23, otoritas dalam Kolose itu jelas ya, otoritas hayat dan sebagainya, itu yang dicek. Jadi pikir orang dalam penghakiman itu yang dilihat yang hebat-hebatnya. Kalau dunia kekristenan akan nggak melihat itu, dibutakan matanya oleh Tuhan, dibutakan sehingga yang dilihat itu pokoknya dia hebat, banyak orang bertobat, bikin banyak mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan dan sebagainya. Itu yang dilihat. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat engkau ikuti nggak aturan main. Engkau melakukan anomia atau lawlessness, ketiadaan hukum atau tidak. Karena Tuhan mencintai hukum. Tuhan mencintai keteraturan. Segala sesuatu tuh melayani itu nggak segampang-gampang. Ikutin aturannya, ya. Tapi itu masalahnya kalau udah dibutakan para pemimpin itu yang nggak bisa lihat lagi. Kalau saya lihat ambil satu contoh ya, ini masih ada waktu ini di dalam dunia
dunia, katakanlah dunia sekuler lah. Ini saya ada satu buku ini agak mirip dengan ensiklopedik. Ini ada seorang namanya Nicolaus Copernicus, ya. Dia hidup di tahun 1473 sampai 1543. Ini sempat kena Luther itu 1517 ya. Ini seorang ini dialah yang diakui sebagai pendiri dari astronomi modern. Artinya begini. Dialah yang berpendapat bahwa benda-benda langit ini semuanya berputar kepada matahari. Jadi matahari menjadi pusat. Sementara sudah 1400 tahun orang percaya bahwa ini sesuai dengan ajaran Ptolemy ya. Ptolemy dari Alexandria yang ngajarin itu bahwa segala sesuatu berputar memutari bumi. Jadi bumilah pusat alam semesta ini. Itu yang sudah dipercaya selama 1400 tahun dan juga termasuk dipercaya oleh gereja. Pada waktu itu kan Katolik, gereja itu menguasai semuanya. Ya, makanya ada Renaissance itu mau melepaskan diri ya, kebebasan dan sebagainya. Ini sudah 1400 tahun dipercaya bahwa bumi lah menjadi pusat alam semesta yang benda-benda lain itu muterin dia. Ajaran Ptolemy dari Alexandria. Tapi Copernicus bilang enggak gitu. Copernicus bilang matahari lah. Dia menggunakan matematik dan logika. Matahari lah yang menjadi pusat. Tapi dia udah nulis buku. Tapi dia nggak berani ngeluarin karena dia pikir kalau saya keluarkan ini, karena gereja udah bilang. Loh, gereja itu nganggap sesat itu kalau nanti itu bisa dibakar. Akhirnya si Copernicus sampai mati. Dan dia juga diangkat pamannya anggota Katolik juga dia. Dia bikin bukunya On the Revolution of the Heavenly Bodies. Dia simpen dan itu dipegang oleh si ini yang ngembangin aja si ini nih. Galileo dengan Kepler. Dialah yang mengembangkan itu. Setelah Copernicusnya mati dulu, itu buku ini barulah mereka mempublish. Ternyata benar. Matahari kok pusat alam semesta ini, bukan bumi. Karena astronomi modern semua tahu bahwa matahari lah yang menjadi pusat. Tapi selama 1400 tahun lamanya, termasuk gereja, semua percaya bahwa bumi lah pusat alam semesta. Jadi apapun yang dipercaya orang, ribuan tahun pun dipercaya. Gereja pun sudah percaya semuanya, waktu itu Katolik ya. Bukan berarti itu benar. Itu ya. Jadi kalau dalam dunia Kristen, dia kan udah hebat, gue terkenal, gue terbukti buah-buah pelayanan aja tuh, buah-buah yang nyata itu loh, yang mujizat. Padahal itu yang bukan itu yang Tuhan lihat, yang benar atau salahnya bukan itu. Engkau tahu aturan main hukum kerajaan surga enggak? Kalau nggak tahu aturan main ya engkau tetap ditolak. Mau sebesar apapun, sehebat Musa pun. Jangankanlah para pemimpin denominasi, Musa itu kalau para pemimpin denominasi mah belum apa-apa dibanding Musa kan. Musa tuh ngomong berhadapan muka dengan Tuhan. Saya juga nggak tahu bagaimana itu caranya. Ngomong seperti seorang dengan temannya. Ya. Tapi karena dia bikin mujizat itu salah, ya, nggak menguduskan Tuhan, ditolak. Ya. Ini bukan berarti Musa jangan dulu bicara neraka, jangan. Pokoknya dia ditolak untuk masuk tanah perjanjian, itu aja. Ya akhirnya dia masuk juga, dia dalam penglihatan itu Petrus itu kan Musa, Elia, Yesus itu masuk juga di situ. Intinya jangan ngomong, dia hebat, udah terkenal sekali. Berarti yang dia omongin pasti benar, karena dalam dunia kekristenan berlaku yang begitu tuh. Kalau dia udah hebat lah, pendeta terkenal lah, berarti yang dia omongin benar. Itulah yang kenapa saya beri contoh Copernicus, saya beri contoh Musa, supaya ini untuk umat pilihan Tuhan ya. Ini saya ngomong untuk umat pilihan Tuhan. Kalau dalam Kristen kan banyak yang dipanggil. Yang dipanggil itu sudah dibutakan, nggak bisa enggak. Nanti kita lihat lah ya. Nanti kita lihat. Akan terjadi surprise
atau kejutan yang sangat luar biasa di hari penghakiman nanti. Ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya, dengan siapa dia akan menegakkan kerajaannya di bumi ini? Nanti kita lihatlah itu. Karena umat pilihan itu orang-orang sederhana, bukan orang-orang terkenal dalam melakukan Kekristenan. Bukan. Orang-orang sederhana. Karena orang-orang terkenal ini pasti dia melakukan ketiga hal itu. Ajaran palsu, Jezebel, Nikolaus, Bileam. Ya bagaimana dia bisa terkenal kalau nggak melakukan ketiga hal ini yang sudah dianggap benar di dalam Kekristenan. Jadi ya biarlah ya, yang melihat ya melihatlah ya kan. Ya, kan karena semuanya ini kan pengaturan Bapa. Semuanya ini artinya Bapa di surga lah yang memutuskan segala sesuatunya. Ya dia yang punya hak untuk mau menentukan si anu yang terpilih, si anu yang dipanggil, si anu yang kukeraskan hati, katanya. Kalau dia ngomong sama Musa, aku mau mengeraskan hati siapa yang aku mau. Aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Nggak tergantung usaha orang. Jadi emang kita nggak bisa berbuat kayak merasa jadi lebih baik atau enggak begitu. Semuanya pengaturan Bapa. Jadi maka terpujilah nama Tuhan. Hanya itu aja yang ini. Tapi inilah kembali kita tema kita. Para pemimpin di zaman Yesaya itu, imam, nabi, dibutakan matanya sehingga dia bisa lihat. Para pemimpin di zaman Tuhan Yesus, Sanhedrin, kayak apa dengan itu pun juga ditulikan, dibutakan sehingga sekalipun Yesus bikin mujizat begitu banyak tidak akan dipercaya. Saya beri contoh sudah itu. 1400 tahun dipercaya bahwa bumi inilah menjadi pusat alam semesta. Barulah Kopernikus bilang bukan bumi, matahari. Tapi dia juga dia dipercaya karena ya dia tahan diri juga ya, jangan daripada nanti dia ribut sama gereja yang waktu itu main bakar-bakar aja kalau orang dianggap sesat ya. Nah, sekarang juga begitu. Dunia kekristenan itu ditutup matanya itu sehingga nggak melihat tiga ajaran palsu ini, Jezebel, Bileam, Nikolaus. Nggak lihat itu. Padahal jelas itu di kitab Wahyu dibeberkan itu. Oke lah ya, puji Tuhan. Yang mengerti-mengertilah ya. Haleluya. Amin.